Anak-anak saya udah saya kenalin sih, ya sama yang saya lagi deket sekarang. Siap untuk membuka hati, ya pastilah karena saya juga kan, pengen juga lah ke depannya nanti ada suami lagi, punya anak lagi, itu pasti pasti ada lah keinginan seperti itu. Cuman ya, I'm just taking it easy, yang penting sekarang saya mau fokus dulu sama karir. Langkah Ayu Ting Ting menjadi janda nampaknya akan segera diikuti oleh artis kontroversial Nikita Mirzani. Di tengah kabar jika dirinya harus kembali menjalani sisa masa hukumannya atas kasus pemukulan yang terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, kini Nikita Mirzani dikabarkan tengah hamil muda di saat rumah tangganya menunggu keputusan hakim. Kehamilan Niki ini memancing anggapan jika sangat tabu wanita hamil mesti bercerai. Lantas, akankah Nikita kembali menarik gugatan cerainya demi sang jabang bayi? Kata siapa? Ada lagi, asalkan pernikahan itu seperti dalam neraka tuh sudah ada di undang-undang baru. Istri menggugat cerai suami yang sedang hamil istrinya boleh. Saya janda masih cantik kan? Masih langsing. Kalau saya pun hamil kan masih punya laki, jadi nggak masalah. Doain aja. Pasti kalau saya hamil bayinya lucu banget kan, bule kan, botak gitu. Namaku cinta ketika kita bersama. Seperti biasa, Nikita memang doyan mendulang sensasi dan kontroversi. Terlebih di saat berita kehamilannya merebak dan proses sidang perceraiannya dengan Sajat Ukra siap digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengapa Niki justru mengaku kangen dan siap rujuk dengan lelaki berkepala pelontos itu? Jika masih memendam cinta, mengapa Niki begitu mudah menyelesaikan persoalan rumah tangganya di Pengadilan Agama? Dan benarkah Niki memiliki sejumlah syarat jika ia dan Sajat kembali rujuk? Saya kangen sama suami saya, tidak berjumpa. Ya Niki gugat cerai kan pasti udah Niki pikirin semuanya dong, sebab akibatnya pasti ada, kenapa, kok begini, kok begitu gitu ya. Adalah ya Niki sih kepengennya setelah ada gugatan cerai ini masing-masing kedua belah pihak khususnya si bule botak itu juga bisa berpikir gitu kan secara dewasa bahwa pernikahan itu bukan mainan gitu. Jadi nggak bisa yang ngomong cerai ini itu, kalau perempuan ngomong cerai 1 juta kali juga nggak akan bisa cerai gitu. Cuma kalau buat pihak laki-laki kan, apalagi dia juga Islam gitu, ngomong cerai itu kan kayaknya kok jadi mainan gitu loh. Jadi Niki ya nggak bisa lah kalau hidup sama laki-laki yang tidak bisa pegang, yang tidak punya pendirian gitu. Agak pengennya apa ya, ya kalau segala sesuatunya masih bisa dibicarakan dengan baik ya kenapa tidak gitu, why not gitu. Kita kan berdua sama-sama manusia yang sudah dewasa gitu. Ya Niki kan gugat cerai juga pasti ada sebabnya kenapa. Dia juga mengerti kalau dia juga sempat menelepon, sempat bilang I'm sorry, bla bla bla. Cuman kan permintaan maaf itu kan nggak cukup gitu. Dia harus datang ke keluarga Niki, dia harus menjelaskan kenapa dia begini, begitu gitu. Karena kan sekarang Niki sudah nggak ada apa-apa. Jadi segala sesuatunya harus ya rembukan sama keluarga. Karena Niki perempuan sendiri kan satu-satunya gitu. Ironisnya, gugatan cerai Nikita terhadap Sajat Ukra ini terjadi di saat rumah tangga mereka masih seumur jagung. Lalu, benarkah Nikita kesal dengan sifat Sajat yang sering berkata cerai setiap kali terjadi konflik? Nanti bisa ngomong gini abis itu minta maaf. Nanti ngomong ini abis itu minta maaf gitu. Ngapain? Niki aja udah minta maaf tetap aja di kantor polisi kok. Lebih baik dipukul. Karena dipukul itu sakitnya sebentar. Kalau verbal itu nanti ketika kita lagi bengong nanti keinget lagi kok laki gue bisa ngomong gini ya gitu. Katanya dia sayang, katanya dia cinta. Kok bisa keluar ya kata-kata seperti itu gitu. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling?
Jika Nikita masih gamang soal perceraiannya, Farah Queen justru telah sah menjadi janda sejak Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan cerai mereka dalam sidang terakhir perceraiannya kemarin. Tidak ada air mata kesedihan yang mengiringi Farah menerima predikat barunya ini menjadi seorang janda. Lalu, benarkah sumringahnya Farah menyandang janda ini lantaran ia telah memiliki seorang kekasih? Jadi tadi selesai ya? Tadi sempet yang deg-degan. Hari ini ya kita baru kelar dari persidangan terakhir ya Rando. Jadi sekarang saya udah punya status baru nih. Ya sempet grogi juga ya. Tadi saya sempet takut, bukannya takut ya, tapi ya namanya juga kita masih ada kemungkinan kan tadi kalau diputuskan dengan keputusan yang lain gitu. Sempat agak deg-degan, but alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sekarang dengan status baru apa ya? Kayaknya belum kerasa sekali kan, masih baru beberapa menit yang lalu saya punya status yang baru. Mungkin besok baru kerasa ya. Kemarin kan memang banyak yang nanyain kan soal kedekatan saya sama seseorang. Tapi kan saya kayaknya belum pantas waktu itu kan ngomong banyak soal yang lain gitu. Cuman sekarang dengan status yang baru, ya maybe mungkin udah mulai bisa. Takkan pernah berhenti. Dengan status barunya ini bukan tidak mungkin makin membuka jalan bagi hubungan asmaranya. Namun mengapa Farah belum mau membeberkan soal jati diri kekasih barunya? Benarkah jika Farah menjalin hubungan asmaranya di saat ia dan Carson masih sah sebagai suami istri? Benarkah lelaki ini yang membuat Farah akhirnya memutuskan untuk bercerai dari suaminya? Entar dong Mbak, nanti deh saya bocorin nama siapa. Udah sih, anak-anak saya udah saya kenalin sih. Ya sama yang saya lagi deket sekarang. Siap untuk membuka hati, ya pastilah. Karena saya juga kan pengen juga lah ke depannya nanti ada suami lagi, punya anak lagi. Itu pasti ada lah keinginan seperti itu. Cuman ya I'm just taking it easy. Yang penting sekarang saya mau fokus dulu sama karir. Harapan Okky Setiana Dewi untuk bisa memiliki banyak anak sepertinya akan segera terwujud. Kehamilan Okky yang memasuki minggu ke-9 membuat Okky kerap mendapatkan perlakuan spesial dari suami hingga rekan kerjanya. Lantas, bagaimana dengan pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia? Benarkah demi mendapatkan momongan berbagai cara telah mereka tempuh? Pemirsa, kita simak kisahnya berikut ini. Bagi pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan, memiliki momongan adalah sebuah anugerah terindah dan bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan. Setidaknya itulah yang tengah dirasakan oleh pasangan Okky Setiana Dewi dan Ori Fitrio. Pasalnya, sejak menikah pada 12 Januari lalu, Okky dan Rio memang berharap bisa memiliki banyak anak dari pernikahannya ini. Dan siapa sangka, pucuk dicinta ulam pun tiba. Harapan itu terkabul karena saat ini di rahim Okky bersemayam janin yang berusia 9 minggu. Dan kepastian jika dirinya tengah hamil diketahui Okky saat sang suami baru saja pulang dari ibadah umrohnya. Alhamdulillah sekarang sudah mengandung selama 9 minggu.
Langsung langsung dia terharu lah ya, sujud syukur karena kan memang selama ini doa yang selalu dipanjatkan bahkan dari hari pertama kami menikah adalah memang doa untuk mendapatkan keturunan. Jadi baik saya dan suami memang sudah sangat menginginkan sekali kehadiran, keluarga baru gitu ya. Jadi ya ketika